Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Kali ini mata pelajaran prakarya kita akan mempelajari tentang kandungan gizi dan manfaat hasil bahan pangan peternakan dan perikanan. Sebelum kita mengetahui tentang berbagai macam bahan pangan hasil peternakan dan perikanan beserta kandungan dan manfaatnya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa hasil peternakan dan peternakan itu merupakan sumber protein yang sangat tinggi. Fungsi dari protein tersebut untuk tubuh kita yaitu sebagai zat pembangun, sebagai cadangan makanan dan sumber energi, sintesis antibodi, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, serta pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Kekurangan protein terutama bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan bisa menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan kwashiorkor. Jadi kalian ingat bahwa penyakit yang kekurangan protein itu disebut dengan penyakit kwashiorkor. Untuk kekurangan protein yang secara terus-menerus atau gizinya buruk pada protein itu disebut dengan penyakit marasmus. Dan bisa penyakit marasmus ini berakibat pada kematian. Kita lihat kandungan gizi pada ikan. Ikan kaya akan omega 3. Di sini ikan omega 3-nya untuk perkembangan otak pada janin, perkembangan fungsi syaraf serta penglihatan bayi. Juga kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Vitamin A yang di dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Yodium mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Yang berikutnya adalah kandungan gizi pada udang yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh sekitar 78%. Itu didapat dari kandungan vitamin B12. Untuk kandungan selenium 102%, kandungan protein 52%, serta kandungan fosfor 50%. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat buku paket prakarya pada bab 4 yaitu tentang pengolahan. Cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai tinta yang berwarna hitam. Itu baik sekali untuk kesehatan, terutama untuk mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Kandungan tembaganya baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kandungan omega 3 pada cumi merupakan salah satu asam lemak tak jenuh yang dapat menurunkan kolesterol. Kandungan mineral dapat menyehatkan sistem pencernaan. Daging. Daging yang diperoleh di sini kita bisa mendapatkan dari daging sapi, daging ayam, daging kerbau, daging kambing, dan sebagainya. Di dalam daging kaya vitamin B dan mineral untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Kandungan asam amino esensial berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Zat besi Hme yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan zat besi pada nabati. Zat ini menghindarkan dari penyakit anemia. Yang berikutnya adalah telur. Telur mengandung riboflavin pada putih telurnya atau vitamin B2. Sangat berlimpah sekali tentang vitamin B2. Riboflavin merupakan vitamin yang larut dalam air dan diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan dan produksi energi. Kandungan nutrisi pada telur ayam broiler lebih sedikit dibanding yang ada pada ayam kampung. Yang lebih banyak lagi adalah telur bebek. Warna kulingnya
lebih gelap dibanding telur ayam menunjukkan kepadatan nutrisi yang lebih. Vitamin D-nya lebih 6 kali lebih banyak. Vitamin C, E sekitar 75%. Begitu juga vitamin A, vitamin B kompleks dan sebagainya. Yang terakhir, tugas untuk kalian seperti biasa kalian tulis di buku tulis. Kamu tulis di kertas tugasnya nama, kelas, dan nomor absen. Tulis jawabanmu. Untuk menjawab soal-soal berikut ini, ada 3 soal. Yang pertama adalah sebutkan 5 fungsi protein. Yang kedua, jelaskan kandungan gizi, kandungan tinta pada cumi-cumi beserta manfaatnya. Yang ketiga, sebutkan 5 kandungan gizi yang ada pada telur. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.